Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020. Kami akan menyajikan berita seputar Karisidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya Siti Solekah. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Diawali dengan berita pertama pemirsa, SMP Negeri 1 Kragan lakukan simulasi real kegiatan belajar mengajar tatap muka pada 5 Oktober 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rencana Pemkab Rembang beberapa waktu lalu tentang pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. SMP Negeri 1 Kragan lakukan simulasi real kegiatan belajar mengajar tatap muka 5 Oktober 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rencana Pemkab Rembang beberapa waktu lalu tentang pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. SMP Negeri 1 Kragan sendiri menjadi salah satu sekolah menengah pertama yang dipilih menjadi sekolah percontohan dalam memulai pembelajaran tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan. Dahlan Selamat, Kepala SMP Negeri 1 Kragan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahap pertama dalam uji coba penggunaan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka. Dahlan mengakui ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi sekolah, mulai dari surat izin dari Pemkab, persetujuan dari orang tua dan komite, dan menyediakan kelengkapan infrastruktur terkait protokol kesehatan masa pandemi COVID-19. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI, Kodim 0718 Pati menggelar tasyakuran di markas komandonya 5 Oktober 2020. Dalam acara ini, Dandim Adi Ilham Zamani memberikan potongan kue ulang tahun pertama kepada Bupati Pati Haryanto dan potongan kedua kepada Kapolres AKBP Ari Prasetya Syafaat. Dandim pun berharap TNI jaya selalu dan dapat berkontribusi dalam mempertahankan kedaulatan negara serta dapat bermanfaat kepada masyarakat. Lebih di masa pandemi COVID-19 ini, ia berharap seluruh elemen bangsa ikut berperang melawan virus corona. Ia berharap masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran virus corona dapat dicegah. Selama pandemi COVID-19, pihaknya melakukan beberapa langkah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, diantaranya mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat dalam mempedomani prokes, serta bersama-sama dengan Satpol PP dan kepolisian dalam melaksanakan operasi justisi. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Sejumlah pasukan Satpol PP diterjunkan ke lapangan menggelar operasi cukai atau operasi rokok ilegal. Wajito, Kasih Penegakan Perda Satpol PP menerangkan bahwa operasi rokok ilegal ini untuk mengingatkan kesadaran kembali terkait penjualan rokok bercukai. Sejumlah pasukan Satpol PP diterjunkan ke lapangan menggelar operasi cukai atau operasi rokok ilegal. Wajito, Kasih Penegakan Perda Satpol PP menerangkan bahwa operasi rokok ilegal ini untuk mengingatkan kesadaran kembali terkait penjualan rokok bercukai. Wajito menilai keberadaan operasi ini sangat penting. Menurutnya, kehadiran rokok ilegal mampu merugikan pendapatan negara dalam skala cukup besar. Operasi yang menyisir bagian utara daerah Rembang, yakni wilayah Seruke yang meliputi beberapa toko di pasar, Desa Langgar, dan Desa Labuhan. Wajito menegaskan nantinya operasi cukai ini akan dilakukan secara berkala dalam beberapa hari ke depan di semua daerah Rembang. Setelah kita adakan patroli operasi rokok ilegal dengan pasukan Satpol PP Kabupaten Rembang, di pagi hari ini kita temukan rokok ilegal. Ini mereknya Beruang ya. Ini tidak tercantum alamatnya. Terus tadi kita temukan setelah kita menyisir di Desa Labuhan Kidul RT 4 RW 4, hasilnya 1 slop isi 10. Ini sudah laku 2 plat, tinggal 8. Nah ini dijual belikan oleh toko Bumuhin Desa Labuhan Kidul RT 4 RW 4. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Noto Subianto kembali menahkodai PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pati Kota. Hal ini terjadi setelah DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah memberikan rekomendasi kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dalam Munsancap Kecamatan Pati.
Noto Subianto kembali menahkodai PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pati Kota. Hal ini terjadi setelah DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah memberikan rekomendasi kepada DPJ PDI Perjuangan Kabupaten Pati dalam musyawarah anak cabang Kecamatan Pati di Desa Panjunan. Musancap ini dipimpin oleh salah satu pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, Teguh Bambang Waluyo. Bambang menyampaikan rekomendasi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Sementara itu, Noto Subianto mengatakan pihaknya akan terus berjuang untuk memajukan partai pada pemilihan-pemilihan yang akan datang. Ia berjanji akan memenangkan partai berlambang banteng ini. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati mengungkapkan pemilihan ketua PAC ini berbeda daripada tahun sebelumnya. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, Sutarto, mengatakan hal ini terjadi karena menghindari adanya konflik antar anggota partai. Ya, saya akan memajukan PDI Perjuangan di wilayah saya, terutama khususnya di Kecamatan Pati, pada umumnya nanti di Kabupaten Pati. Sekuat tenaga untuk memperjuangkan, memajukan apa yang jadi aspirasi dari masyarakat warga PDI terutama, dan saya berusaha untuk maksimal. Untuk kedepannya kita harus nambah, tidak stagnan lah. Dengan semangat ini tadi, kita akan berusaha untuk mencapai target makin banyak. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Memasuki hari ketiga simulasi pembelajaran tatap muka di Rembang era pandemi menuai tanggapan positif dari siswa maupun guru. Penjabat sementara Bupati Rembang, Imam Maskur, mengungkapkan bahwa siswa merasa senang menjalani simulasi pembelajaran tatap muka yang diinisiasi pemerintah. Memasuki hari ketiga simulasi pembelajaran tatap muka di Rembang era pandemi menuai tanggapan positif dari siswa maupun guru. Penjabat Bupati Rembang, Imam Maskur, mengungkapkan bahwa siswa merasa senang menjalani simulasi pembelajaran tatap muka yang diinisiasi pemerintah. Ia menilai pelaksanaan simulasi KBM tatap muka kembali mempertemukan para siswa dengan temannya. Selain itu, Imam Maskur menilai pembelajaran tatap muka lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran daring. Salah satu guru SMP Negeri 1 Kragen, Salma, yang mengajar PAI, berlangsungnya pembelajaran tatap muka menjadi angin segar bagi para siswa. Salma menilai antusiasme siswa akibat beberapa kendala yang sempat dialami oleh anak didiknya saat melakukan pembelajaran daring. Ia juga menyampaikan bahwa antusiasme tidak hanya dirasakan oleh siswa saja, melainkan juga para guru. Sudah berjalan mulai hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu 3 hari ini. Oke, kesan-kesannya Bu untuk? Ya, alhamdulillah selama 3 hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya juga lancar dan semua peserta didik di sekolah sini maupun sekolah yang lainnya bisa masuk seperti biasanya. Ya, alhamdulillah senang bisa bertemu langsung dengan peserta didik kami karena kami sangat merindukan pembelajaran tatap muka yang hampir 1 tahun diliburkan atau belajar dari rumah. Antusiasnya dari siswa-siswi kami itu sangat senang sekali ketika diinfokan untuk masuk tatap muka karena siswa-siswi juga merindukan yang namanya sekolah tatap muka. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Iswani dan Sutarjo dari dasar sumur sedalam 15 meter dalam keadaan meninggal dunia. Keduanya merupakan warga Terwedi, Kelurahan Pelalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Mereka tewas saat menguras air yang ada di dalam sumur tersebut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Iswani dan Sutarjo dari dasar sumur sedalam 15 meter dalam keadaan meninggal dunia. Keduanya merupakan warga Terwedi, Kelurahan Pelalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Mereka tewas saat menguras air yang ada di dalam sumur tersebut. Kepala Basarnas Semarang, Nur Yahya, menjelaskan kronologi kejadian. Iswani sedang menguras air menggunakan pompa air. Saat hendak naik, pompa air yang di atas terjatuh dan menimpa korban, sehingga korban terjatuh ke dasar sumur. Mengetahui kondisi tersebut, Sutarjo, rekan korban, dan warga sekitar berusaha menolong. Namun naas, Sutarjo yang mengevakuasi Iswani dengan tali terjatuh ke dasar sumur karena tali terputus. Yahya menjelaskan Sutarjo dapat dievakuasi lebih dahulu dalam keadaan meninggal dunia dan disusul jenazah Iswani.
Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan. Upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Polsek Pancur menggelar operasi justisi di ruas jalan penghubung Pancur Pamotan. Pada operasi tersebut sejumlah 12 orang yang terjaring tak mematuhi protokol kesehatan. Upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Polsek Pancur menggelar operasi justisi di ruas jalan penghubung Pancur Pamotan. Kompol Polsek Pancur, Sri Irianti mengakui dalam operasi yang digelar pagi hari ini, pihaknya masih mendapati sejumlah pelanggar protokol kesehatan. Sebanyak 12 orang yang terjaring tak mematuhi protokol kesehatan. Sri Irianti mengaku tetap optimis warga Pancur akan meningkatkan kesadaran disiplin prokes. Selain itu, Sri Irianti juga berharap kepada Kepala Desa Pancur untuk terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar menaati protokol kesehatan. Menurut Sri Irianti, operasi justisi digelar sebanyak 3 kali dalam sehari dengan menyisir beberapa desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan kedisiplinan protokol kesehatan. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos untuk edisi hari ini. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekaligus di Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Dan kini saatnya saya, Siti Solekah, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.